Kerusuhan terjadi di dalam lingkungan perkantoran perusahaan perkebunan sawit PT Gunung Aji Jaya, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, Sabtu siang. Ratusan orang dari 5 kampung di Kecamatan Pubian membakar gedung dan merusak fasilitas kantor perusahaan PT Gunung Aji Jaya. Warga melengkapi diri dengan berbagai senjata tajam dan kayu. Polisi di lokasi yang bersiaga kewalahan meredam amuk massa. Tidak ada korban jiwa dan luka dari pihak polisi maupun massa dalam kerusuhan ini. Menurut polisi, kerusuhan ini dampak dari beredarnya berita hoaks atau berita bohong terkait habisnya masa hak guna usaha atau HGU PT Gunung Aji Jaya yang mengelola lahan lebih dari 400 hektar. Massa berupaya merebut lahan tersebut. Padahal HGU PT Gunung Aji Jaya telah diperpanjang sejak 2015 lalu hingga tahun 2040 mendatang. Dapat bahwa HGU tersebut masih syah karena sudah diperpanjang pada tahun 2015 dan masa waktu berakhir pada tahun 2040 dan diberikan penekanan kepada seluruh jajaran Forkopimcam untuk mengedukasi masyarakat bahwa berita-berita tersebut adalah hoax atau berita bohong, bahwa HGU tersebut telah diperpanjang dan syah. Minggu siang, suasana di lokasi kerusuhan sudah terkendali dengan dijaga ratusan personil polisi bersenjata. Polisi telah memeriksa 9 saksi untuk menangkap dalang kerusuhan tersebut. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Mayat pria ditemukan di pinggir jalan poros di tengah perkebunan desa Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Jumat siang. Warga di lokasi tidak mengenali korban karena bukan warga daerah ini. Korban tewas diduga dibunuh karena ditemukan sejumlah luka sayatan senjata tajam di tubuhnya. Di dekat mayat ditemukan helm diduga milik korban, topi serta pisau yang bengkok. Motor korban tidak ditemukan di lokasi. Pas saya dekat, lihat ada kaki, langsung saya naik ke jalan, kaget. Langsung saya nyetop motor yang mau jolikan, namanya Rohman, saya stop. Ya, ada apa Kang? Itu ada orang kata saya itu. Tahu kan namanya. Enggak kenal Bapak dengan itu Pak ya? Enggak. Minggu siang, identitas korban terungkap bernama Eko Herianto, berusia 38 tahun, warga Bukit Kemuning, Lampung Utara. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung untuk diotopsi. Itu masih dalam pemeriksaan. Nah, nanti akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah sudah diberangkatkan ke sana. Kemudian untuk perkaranya kami sedang menyelidiki semua kemungkinan apa yang akan menyebabkan kejadian itu, ya, masih dalam penyelidikan kami. Ini merupakan warga dari kampung ataupun kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara, ya. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban. Di lokasi kejadian, warga menduga korban tewas saat berkelahi dengan begal motor. Hal itu diperkuat dengan hilangnya motor korban. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Kawanan pencuri motor di Lampung kian merajalela. Minggu dini hari, rumah Jumli Safarudin yang merupakan mertua Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin di Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung disatroni pencuri motor. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 3 motor sekaligus dari garasi samping rumah Jumli. Yang sebelah sini Bang. Pelaku berjumlah 5 orang mengendarai 2 motor. Mereka merusak gembok gerbang dan menggasak 3 motor dari garasi. Motor tersebut 1 milik penjaga rumah dan 2 lainnya milik mahasiswa yang indekos di rumah Jumli. Itu kejadiannya sekitar jam 4:30. Dini hari ya? Dini hari. Jadi mereka supaya masuk dari pintu kecil. Mereka angkat engsel pintu masuk. Kami dalam rumah memang posisinya senyap sekali, nggak ada suara sama sekali. Makanya nggak kedengeran.
Pencurian 3 motor di rumah mertua Kapolres Lampung Selatan itu telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang ojek daring bernama Wahyudi Firdaus, warga Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Sabtu malam ditangkap polisi sektor Kedaton karena membuat laporan palsu kehilangan motor. Kasusnya terungkap setelah polisi menyamar akan membeli motor Wahyudi yang telah dilaporkan hilang itu. Mana kamu? Cat sendiri. Wahyudi membuat laporan palsu untuk mendapatkan uang dari perusahaan asuransi. Motor yang dilaporkan Wahyudi hilang itu diubah warnanya supaya tidak terdeteksi oleh aparat dan pihak asuransi. Oknum ojek online yang melakukan ini. Nah itu dia sudah klaim asuransi. Kebetulan besoknya asuransi itu mau cair dan kebetulan dari anggota kita bersama saya, kita berhasil mengamankan dan menggagalkan klaim asuransi yang dia klaimkan itu. Motor yang dilaporkan hilang oleh Wahyudi malah dipasarkan melalui media sosial. Wahyudi berdalih perbuatannya itu karena ia tak mampu lagi membayar angsuran kredit motornya. Udah nggak kuat bayar, Pak. Udah nggak kuat bayar? Nggak kuat bayar. Jadi buat laporan palsu ternyata kehilangan motor ternyata enggak? Iya. Nah, sudah itu motornya rencananya mau dijual kemana? Ke orang Bandar Lampung atau ke luar Provinsi Lampung? Orang Pringsewu katanya ngomongnya. Orang Pringsewu? Iya. Udah sering nggak mau ngelakuin seperti ini ya? Belum, baru ini. Emang pendapatan selama ini nggak memadai? Kurang, Pak. Kurang. Motor yang dilaporkan hilang disita polisi. Polisi menjerat Wahyudi dengan pasal 242 KUHP tentang laporan palsu. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.